Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Liasanda Peselon dengan NIM 223611038 dari kelas A5 dengan mata kuliah Deep Learning. Di sini saya akan membahas tentang bobot dan bias dalam jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan mempelajari data dan mengidentifikasi pola-pola kompleks yang menjadikannya penting dalam bidang-bidang seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan sistem otonom. Jaringan saraf memiliki dua komponen fundamental, bobot dan bias, yang membantu jaringan saraf dalam belajar dan membuat prediksi. Komponen fundamental terdiri dari dua, yaitu bobot dan bias. Bobot adalah nilai numerik yang ditetapkan untuk koneksi atau neuron. Bobot ini mengukur seberapa besar pengaruh setiap masukan terhadap keluar akhir jaringan. Tujuan: selama propagasi maju, masukan dikalikan dengan bobotnya masing-masing sebelum diteruskan melalui fungsi aktivasi. Hal ini membantu menentukan seberapa kuat masukan akan memengaruhi keluaran. Mekanisme pembelajaran: selama pelatihan bobot diperbarui secara berulang melalui algoritma pengoptimalan seperti penurunan gradien untuk meminimalkan perbedaan antara hasil yang diprediksi dan hasil aktual. Generalisasi: bobot yang disetel dengan baik membantu jaringan tidak hanya membuat prediksi akurat pada data pelatihan, tetapi juga mengeneralisasikan ke data baru yang belum terlihat. Selanjutnya ada bias. Bias adalah parameter tambahan yang menyesuaikan keluaran neuron seperti bobot. Bias tidak terikat pada masukan tertentu, melainkan menggeser fungsi aktivasi agar lebih sesuai dengan data. Tujuan: bias membantu neuron tetap aktif meskipun jumlah input terbobot tidak mencukupi. Hal ini memungkinkan jaringan mengenali pola yang belum tentu melewati titik asal. Yang ketiga itu fungsionalitas. Tanpa bias, neuron tidak hanya akan aktif ketika input mencapai ambang batas tertentu. Hal ini membuat jaringan lebih fleksibel dengan memungkinkan aktivasi di berbagai kondisi. Selanjutnya yaitu bagaimana jaringan saraf belajar. Yang pertama itu propagasi maju adalah fase awal pemrosesan data masukan melalui jaringan saraf untuk menghasilkan keluaran atau prediksi. Ada beberapa poin. Yang pertama itu lapisan input. Proses dimulai dengan data yang masuk ke lapisan input jaringan. Ini bisa berupa apa saja, mulai dari nilai piksel dalam gambar hingga nilai fitur dalam kumpulan data. Selanjutnya yaitu jumlah tertimbang. Setiap neuron menghitung jumlah tertimbang dari masukan. Setiap masukan dikalikan dengan bobotnya masing-masing, yang menunjukkan tingkat kepentingan masukan tertentu. Yang ketiga itu menambahkan bias. Bias ditambahkan ke jumlah tertimbang. Bias membantu menggeser keluaran dan memberikan fleksibilitas, memungkinkan jaringan membuat prediksi yang lebih baik semua nilai masukan 0. Selanjutnya itu fungsi aktivasi. Jumlah masukan terbobot ditambah bias dilewatkan melalui fungsi aktivasi, misalnya relu sigmoid. Fungsi aktivasi menentukan apakah neuron harus aktif, yang berarti akan meneruskan informasi ke lapisan berikut atau tetap tidak aktif. Yang berikut, propagasi. Proses ini berulang di beberapa lapisan, keluaran dari satu lapisan menjadi masukan untuk lapisan berikut, berlanjut hingga jaringan menghasilkan keluaran akhir atau prediksi. Selanjutnya itu yang kedua,
backpropagation setelah jaringan membuat prediksi penting untuk mengevaluasi keakuran prediksi tersebut dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan prediksi di masa mendatang. Ada beberapa poin, yaitu perhitungan kesalahan. Setelah jaringan menghasilkan keluaran tersebut dibandingkan dengan hasil aktual atau target, selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual merupakan kesalahan yang juga disebut kerugian. Selanjutnya itu perhitungan gradien. Kesalahan disebarkan kembali melalui jaringan dan gradien atau kemiringan kesalahan tersebut, bobot dan bias dihitung. Ini memberitahu jaringan cara menyesuaikan parameter untuk minimalkan kesalahan. Berikut yaitu memperbarui bobot dan bias, yaitu menggunakan gradien jaringan menyesuaikan bobot dan bias. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan prediksi di masa mendatang. Langkah ini dilakukan melalui algoritma optimasi seperti penurunan gradien. Selanjutnya itu iterasi. Proses propagasi maju ini dan mundur ini diulangi berkali-kali pada kumpulan data yang berbeda. Dengan setiap iterasi, bobot dan bias jaringan semakin mendekati nilai optimal sehingga meningkatkan kinerja model. Selanjutnya ada aplikasi jaringan saraf di dunia nyata. Yang pertama itu pengenalan gambar. Jaringan saraf tiruan efisien dalam tugas-tugas seperti klasifikasi objek dan gambar. Misalnya dalam mendeteksi objek seperti kucing, anjing, atau bahkan fitur wajah tertentu. Yang kedua itu pemrosesan bahasa alami. Dalam tugas-tugas seperti analisis sentimen, penerjemah bahasa, dan catbook, jaringan saraf menganalisis dan menghasilkan teks. Misalnya memahami ulasan pelanggan atau menerjemahkan bahasa. Yang selanjutnya ada kendaraan otonom. Pada mobil self-driving, jaringan saraf memproses berbagai sensor seperti kamera, radar, lidar untuk membuat keputusan mengemudi seperti berhenti di lampu merah atau menghindari rintangan. Selanjutnya ada perawatan kesehatan dan diagnosis medis. Seperti jaringan saraf juga diterapkan dalam perawatan kesehatan, seperti dalam mendiagnosis penyakit dari gambar medis seperti sinar X, MRI, atau CT scan. Selanjutnya itu keuntungan bobot dan bias. Yang pertama itu belajar dari data. Bobot dan bias membantu jaringan menyesuaikan diri dengan pool data, memungkinkannya membuat prediksi berdasarkan signifikan dan fleksibilitas masukan. Yang kedua itu fleksibilitas dalam data kompleks. Bias memungkinkan jaringan untuk menyesuaikan keluaran bahkan ketika masuknya minimal, meningkatnya fleksibilitas dalam tugas seperti pengenalan gambar atau pemrosesan bahasa. Yang ketiga yaitu akurasi yang ditingkatkan. Melalui pembaruan berulang, bobot dan bias membantu mengurangi kesalahan prediksi, sehingga menghasilkan hasil yang lebih akurat seiring berjalannya waktu. Yang keempat yaitu generalisasi yang lebih baik. Bobot dan bias yang disetel dengan tepat membantu jaringan menerapkan pola yang dipelajari ke data baru yang belum terlihat, memastikannya berkinerja baik di luar set pelatihan. Yang kelima yaitu kapasitas pembelajaran yang ditingkatkan, memungkinkan jaringan menangkap pola-pola yang kompleks, meningkatkan kemampuannya dalam menangani tugas-tugas rumit yang sulit dilakukan oleh algoritma tradisional. Selanjutnya yaitu ada tantangan bobot dan bias. Ada 5 poin. Poin pertama itu masalah inisialisasi.
Inisialisasi bobot dan bias yang buruk dapat memperlambat pembelajaran atau menghasilkan hasil yang kurang optimal. Teknik yang tepat diperlukan untuk menghindari hal ini. Yang kedua, yaitu resiko overfitting. Penyesuaian bobot yang berlebihan dapat menyebabkan overfitting, yaitu model menjadi terlalu kompleks terhadap data pelatihan. Teknik regulisasi dapat membantu mencegah hal ini. Yang ketiga itu penyetelan kompleks. Menyesuaikan bobot dan bias merupakan proses yang memakan waktu, memerlukan percobaan dan kesalahan, serta sumber daya komputasi yang besar. Yang keempat yaitu sifat kotak hitam, seperti kesulitan dalam menafsirkan dampak bobot dan bias individual dapat membantu keputusan. Model sulit dijelaskan yang menjadi perhatian dalam aplikasi tersebut. Yang kelima itu biaya komputasi tinggi, seperti melatih jaringan saraf dan mengoptimalkan bobot dan bias dapat memakan banyak sumber daya, memerlukan daya pemrosesan dan waktu yang signifikan. Sekian dan terima kasih.